Pasarkan keju itu kalau sampai sekarang pasar yang sudah terbangun itu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Jadi produk keju lassi itu ada beberapa. Yang pertama susu segar. Susu segar ini proses yang kita lakukan saat ini baru sampai pasteurisasi. Sebenarnya usaha keju lassi adalah tuntutan dari keadaan sebenarnya, bahwa pasar susu itu tidak begitu baik, kita harus melakukan pengolahan pasca panen. Sahabat Sempati, bertemu lagi dengan aku Nakesha Putri Salsabila atau Caca di segmen Podcast Sempati. Nah, jadi kita sudah berada di salah satu kawasan objek wisata dan juga objek pembelajaran gitu, yaitu di Keju Lassi, lebih tepatnya di Jorong Lassi Tuwo Nagari Lassi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Nah, jadi kita sudah bersama owner dari Keju Lassi ini. Bapak silakan Pak, perkenalkan diri ke teman-teman kita. Oke, baik, makasih Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhatril. Saya alhamdulillah kebetulan anak Nagari Lassi asli, orang tua kedua-duanya dari sini. Kemudian SD di SD 07 Lassi, kemudian SMP di SMP Koto Tuwo, Ampe Angke, dan SMA saya di SMA 1 Bukit Tinggi. Kemudian 1 tahun di Universitas Andalas, jurusan Teknik Mesin. Kemudian tahun 2001 saya ke ITB, Teknik Mesin. Selesai kuliah, saya bekerja di perakitan kendaraan militer. 2 tahun, kembali lagi ke kampus mengambil Magister Teknik Perminyakan ITB. Kemudian bekerja di perusahaan riset milik Korea waktu itu, bergerak di bidang riset CBM atau coal bed methane. Mungkin itu cukup sementara, Caca. Jadi kan Bapak udah kerja di Jakarta ya Pak. Terus ya. Apa sih alasan Bapak balik lagi ke sini? Gitu. Untuk apa? Ya, jadi beberapa tahun saya merantau lumayan lama, Caca. Jadi sekitar 15 tahun. Saya melihat perubahan di kampung halaman tidak begitu banyak. Salah satu yang saya lihat penyebabnya karena anak-anak muda kita hampir seluruhnya merantau ke luar daerah. Dan rata-rata kawan-kawan yang merantau jarang yang pulang, sehingga kawan-kawan ini banyak berkarya di luar daerah, sehingga potensi daerah kita tidak banyak tergarap. Nah, saya melihat salah satu yang perlu dilakukan pada saat itu untuk membangun nagari adalah pulang ke kampung halaman. Mungkin itu. Oh gitu. Apa sih Pak sejarah dari Keju Lassi ini sendiri? Gitu boleh Bapak ceritakan? Ya. Tahun 2015 saya memutuskan untuk pulang kampung. Kemudian 1 tahun saya melakukan orientasi, kira-kira apa yang akan dilakukan. Sambil melakukan orientasi tersebut saya memelihara sapi potong. Tahun 2016 saya mulai sudah memutuskan bahwa kita akan melakukan usaha peternakan sapi perah. Tahun 2016 bulan Desember tepatnya itu kita mulai di sini mendirikan kandang, sudah didirikan, sapi perah mulai masuk. 2017 kita sudah mulai produksi susu segar, kita sudah mulai pasarkan di daerah Bukit Tinggi Agam. Kemudian produksi semakin meningkat. 2017 akhir saya melihat akan ada persoalan dengan pemasaran susu. Jadi 2017 akhir mulai melakukan riset produk turunan dari susu. Sekitar 2 bulan 3 bulan melakukan riset, akhirnya diputuskan bahwa
untuk mengatasi persoalan pemasaran susu tadi, kita harus melakukan pengolahan pasca panen dari produk susu ini sendiri. Nah, diputuskan menjadi untuk membuat keju mozzarella. Di tahun 2018 bulan Maret, kita mulai launching keju mozzarella. Saat itu mungkin sampai saat ini masih yang pertama dan satu-satunya di Pulau Sumatera yang membuat keju mozzarella. 2018 launching, kita mulai perkenalkan lebih banyak melalui media sosial karena memang tahun-tahun 2010 sampai sekarang media sosial sudah booming. Jadi kita banyak menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk. Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik. Kita masarkan keju itu kalau sampai sekarang pasar yang sudah terbangun itu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Sebagian ada ke Medan, sebagian kita mengirim ke Pulau Jawa. Kemudian sekitar 2 tahun produksi keju, produksi susu, kemudian wisata edukasi, anak-anak sekolah berkunjung, kondisi kita cukup baik. Pandemi datang itu sedikit ada gangguan itu terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kunjungan sekolah berkurang, pasar susu drop, keju memang meningkat sedikit tapi tidak menutupi penurunan pasar susu. Jadi awal 2020 kita gagas untuk mengatasi persoalan tersebut. Kita gagas wisata edukasi peternakan kejulasi. Jadi kita sediakan sedikit tempat duduk, sedikit tempat untuk berfoto. Kita publish di media sosial, Facebook, IG. Alhamdulillah kondisi pasar yang menurun tadi meningkat cukup baik. Sampai sekarang alhamdulillah ini bisa untuk menjalankan perusahaan. Kira-kira itu sejarah sedikit. Apa sih motivasi Bapak membuat usaha kejulasi ini? Ya. Yang filosofi itu. Dari sejarah tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung kenapa kita membuat usaha kejulasi. Sebenarnya usaha kejulasi adalah tuntutan dari keadaan sebenarnya. Bahwa pasar susu itu tidak begitu baik, kita harus melakukan pengolahan pasca panen. Sehingga produk itu menjadi tidak terbuang. Nah itu dari segi produk. Kalau dari segi motivasi sebenarnya, motivasi kita untuk membuat usaha kejulasi, mengembangkannya di kampung halaman. Sebenarnya yang pertama kita tertarik untuk berwirausaha karena sesungguhnya kondisi saat ini ada sebuah statistik yang menyatakan bahwa sebuah negara itu harus punya jumlah minimal pengusaha sebenarnya. Nah, saat ini Indonesia sebenarnya masih di bawah nilai tersebut, angka tersebut. Jadi salah satu yang menyebabkan ekonomi kita tidak menjadi baik, tidak berkembang karena jumlah pengusaha di daerah kita bisa dibilang cukup rendah. Yang pertama itu. Yang kedua, sesungguhnya ke depan anak-anak muda kita memang harus berpikir untuk lebih banyak untuk berwirausaha. Karena banyak sebenarnya potensi di Sumatera Barat atau di Kabupaten Agam yang bisa digarap sebagai bidang usaha. Khususnya adalah bidang pertanian dan peternakan. Nah, pertanian dan peternakan kita tidak begitu maju, tidak banyak mengalami peningkatan, salah satunya itu karena tidak banyak anak-anak muda kita yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Dan bagian yang paling butuh untuk disentuh itu sebenarnya adalah bidang pengolahan pasca panen.
Nah, selama ini masyarakat kita banyak beternak, banyak bertani, tapi lupa membangun bidang hilirisasinya, sehingga produk-produk pertanian tadi sulit untuk diserap oleh pasar. Nah, kebutuhan kita saat ini sebenarnya di bidang hilirisasi tadi. Hilirisasi itu bisa dibagi dua menurut saya. Yang pertama pengolahan pasca panennya, kemudian membangun pasarnya. Nah, saat ini dua hal ini yang masih kurang kita lakukan, sehingga budidaya peternakan dan pertanian pun kurang berkembang. Nah, ketika budidaya dan ketika pengolahan pasca panen ini bisa dikerjakan, digarap oleh generasi muda kita, pasar bisa dikembangkan, itu dengan sendirinya budidaya itu akan ikut berkembang. Kira-kira itu saya rasa. Oke, baik. Apa sih Pak proses pembuat, boleh disebutin nggak Pak proses pembuatan keju-lassi ini sendiri? Iya. Jadi produk keju-lassi itu ada beberapa. Yang pertama susu segar. Nah, susu segar ini proses yang kita lakukan saat ini baru sampai pasteurisasi. Pasteurisasi itu susu dimasak, dipanaskan sampai suhu 72 derajat Celcius, kemudian ditahan 15 sampai 20 detik, kemudian didinginkan. Itu proses pasteurisasi. Kemudian pembuatan keju mozzarella. Proses pembuatan keju mozzarella, susu dipanaskan 36 sampai 40 derajat, kemudian diberi asam sitrat. Asam sitrat ini untuk menurunkan kadar keasaman, menurunkan pH, kemudian ditambahkan dengan renet, penggumpal, kemudian didiamkan sekitar 30 menit. Nah, setelah 30 menit dipotong-potong, itu nanti setelah 30 menit dia akan menggumpal, susu yang berupa cairan tadi akan menggumpal seperti tahu. Nah, setelah menggumpal dipotong-potong persegi, kemudian air akan terpisah dengan padatannya. Nah, air ini namanya W, padatan namanya kar. Nah, kar ini yang kemudian diolah menjadi keju mozzarella. Ada proses stretching di sana. Sekitar kalau menggunakan mesin itu kira-kira setengah jam paling lama. Itu sudah selesai, keju mozzarellanya sudah jadi, kemudian didinginkan, disimpan kira-kira 12 sampai 18 jam. Kemudian sudah siap untuk dipotong dan dikemas. Kemudian bisa dipasarkan. Oke. Terus juga biasanya di keju-lassi ini hari-hari produktifnya tuh hari apa aja sih Pak, yang kayak banyak pengunjungnya itu lebih ke hari apa gitu? Kita sebenarnya buka setiap hari. Cuman kalau untuk Senin sampai Jumat biasanya ramai dikunjungi oleh kunjungan dari sekolah atau dari komunitas, apakah kelompok tani atau pelaku UKM. Edukasi gitu ya Pak? Lebih ke edukasi. Kalau Sabtu Minggu itu lebih banyak dikunjungi oleh keluarga. Jadi sekalian liburan keluarga lah kira-kira. Sekalian belajar juga. Sekalian belajar, kuliner. Oke. Terus juga biasanya di spot mana aja sih Pak, kayak spot favorit pengunjung itu? Kan ada beberapa spot. Saat ini sebenarnya kita masih dalam proses pembenahan, jadi spot kita belum begitu banyak. Nah, spot yang paling yang mungkin yang wajib di tempat berfoto itu mungkin ini satu. Kemudian di depan, kemudian di tempat sapi perah, ada kelinci, ada juga kambing, domba. Itu kira-kira spotnya saat ini. Boleh tanya juga Pak, jumlah sapi di sini berapa ya Pak? Jumlah sapi kita di sini sebelumnya 40 ekor. Cuman ketika keju-lassi sudah mulai ramai dikunjungi,
produksi menurun, produksi sapi perah kita menurun karena mungkin salah satunya penyebabnya stres. Jadi karena banyak pengunjung. Di sapi termasuk binatang yang sangat sensitif. Nah teman-teman, jadi kita sudah selesai bincang-bincangnya ya Pak sama Bapak Sahril. Di sini juga ada beberapa contoh produk dari keju lassi ini, ada keju mozzarella, ada susunya juga, terus ada mozzarella stick. Nah terus untuk di kawasan keju lassi ini juga asri, enak gitu, hawa-hawanya tuh dingin, terus juga view-nya bagus karena kayak ada sawah-sawah gitu. Terus ada hewan ternak juga. Ya ada hewan ternak juga, ada sapi, kerbau, kambing, domba dan kelinci. Ya ada kelinci juga di sebelah sana. Jadi bisa untuk wisata edukasi peternakan. Ya. Terus juga ada beberapa tempat duduk, jadi kita nyaman gitu di sininya. Jelas kalau untuk liburan sehat cocok lah ke Keju Lassi. Ya. Minuman produknya produk sehat, udara bersih, suasananya segar, sejuk. Jadi serba sehat gitu kalau kesini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau yang untuk refreshing gitu bisa kesini. Soalnya di belakang sana kita bisa lihat Gunung Merapi. Terus juga kawasannya tuh asri banget, serba hijau-hijau gitu. Nah untuk sahabat Sempati jangan lupa ya berkunjung ke sini, yaitu alamatnya di Jorong Lassi Tuo, Nagari Lassi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Dan mungkin segini aja bincang-bincang kita dan podcast Sempati. Kita akhiri di sini ya Pak. Saya Nakesha Putih Salsabila atau Caca dan owner Keju Lassi. Bapak Sahril pamit undur diri. Buat teman-teman semua jangan lupa pantengin terus konten-konten dari Sempati TV. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. See you.